Pengertian doping. Doping berasal dari bahasa Belanda yaitu dop, yang artinya saus kental, berupa campuran tembakau dengan biji datura stramonium yang digunakan oleh perampok untuk membuat korbannya berhalusinasi dan kebingungan. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Doping adalah zat yang dilarang digunakan dalam olahraga. A. Alasan penggunaan doping. Penggunaan doping sudah dilarang dalam dunia olahraga, namun kasus doping terus saja ditemukan. Ada beberapa alasan mengapa para olahragawan menggunakan doping, antara lain yang pertama, aspek psikososial. Setiap individu memiliki potensi melakukan pelanggaran, ditambah lagi apabila lingkungan memberi kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua, kepribadian individu yang memiliki konsep diri maupun harga diri negatif atau rendah dalam menghadapi situasi kompetitif memiliki kecenderungan mencari keuntungan pribadi dengan jalan menggunakan cara yang tidak sehat, salah satunya menggunakan doping. Yang ketiga, lingkungan sosial individu. Yang keempat, nilai sosial kemenangan dalam setiap kompetisi, kemenangan, prestasi, atau medali kadang menjadi satu-satunya idaman setiap individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, sehingga memungkinkan atlet menghalalkan segala cara termasuk doping. Yang kelima, lingkungan masyarakat. Masyarakat juga merupakan prosesor yang cukup berarti. Kekalahan dalam bertanding selalu mendapat respon dari masyarakat, baik berupa cacian, kritikan, amukan, bahkan kemarahan yang tidak proporsional. Sehingga yang ada di benak atlet adalah harus menang dalam setiap pertandingan yang diikuti. Yang keenam, lingkungan permainan. Keinginan menang selalu ada dalam lingkungan permainan. Baik pelatih maupun ofisial, bahkan keluarga, sehingga dapat melahirkan keinginan dan rasa tanggung jawab yang tak terkontrol. Pemain merasa sungkan dan takut pada atasan jika kalah dalam bertanding sehingga terjadi kasus doping. Yang ketujuh, kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, ketatnya persaingan. Yang kesembilan, komersialisasi. Para atlet atau pelatih sering kurang selektif menghadapi gencarnya tawaran obat-obatan dari produsen. Yang kesepuluh, propaganda. Persaingan merebut bonus misalnya merupakan salah satu pendorong bagi atlet untuk dapat merebut predikat terbaik pada setiap event yang dihadapi. Yang ke-11, frustasi karena latihan yang telah dilakukannya tidak kunjung membuahkan prestasi. Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan komitmen pada setiap insan yang berkecimpung dalam olahraga untuk mengedepankan sportivitas dengan cara memberikan perlindungan bagi atlet dari bahaya obat-obatan. B. Alasan larangan penggunaan doping. IOC atau International Olympic Committee memberikan batasan tentang dasar konsep doping meliputi dua pengertian, yakni yang pertama penggunaan bahan yang dilarang dan yang kedua penggunaan metode yang dilarang. Adapun alasan pelanggaran doping meliputi yang pertama alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma fair play dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Yang kedua, alasan medis. Membahayakan keselamatan pemakainya, atlet akan mengalami kebiasaan, ketagihan, serta dengan ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwanya. C. Resiko penggunaan. Doping secara umum menggunakan doping. Penyebabnya terjadi kebiasaan, ketagihan, dan juga ketergantungan obat yang pada akhirnya membahayakan atlet itu sendiri. Jenis doping tersebut antara lain, yang pertama, morfin, berpengaruh terhadap SPP atau sistem saraf pusat berupa analgesia, meningkatkan rasa katuk, perubahan mood, dan depresi pernapasan. Pada saluran pencernaan, menyebabkan penurunan
instabilitas usus, nausea, serta amnesia. Di samping juga keracunan akut hingga berakibat koma, misiosis, dan depresi pernapasan. Yang kedua, anabolik steroid. Menyebabkan wanita bersifat maskulin, gangguan pertumbuhan dan perkembangan tulang, oidim, iksterus, kanker hati, impotensi, dan meningkatkan suhu tubuh. Yang ketiga, hormon peptide. Jenis doping ini dapat menyebabkan tremor, hipertensi, kecemasan, risiko pembekuan darah, stroke, dan risiko meningkatnya serangan jantung. Yang keempat, beta blocker. Jenis doping ini digunakan untuk menurunkan tingkat denyut jantung. Biasanya digunakan untuk nomor penahanan atau penembak. Jenis doping ini mempunyai efek samping gangguan tidur, turunnya tekanan darah, dan penyempitan saluran pernapasan. D. Berikut ini penjelasan bahaya penggunaan doping. Yang pertama, bagi kesehatan. Penggunaan doping yang semena-mena dapat berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu penampilan fisik yang tidak menarik seperti penuh jerawat, buah dada menjadi besar pada laki-laki. Selain itu dapat menyebabkan serangan jantung, penyakit kanker, penyakit lever, impotensi pada laki-laki, maskulisasi pada wanita, rambut rontok, dan masalah serius lainnya. Sedangkan dampak secara psikologis dapat menimbulkan perilaku agresif dan tindak kekerasan. Keadaan itu dapat pulih jika pemakai berhenti menggunakannya, tetapi ada pula pengaruhnya yang menetap. Yang kedua, fairness. Penggunaan doping sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan menyebabkan pertandingan menjadi tidak fair. Kebanyakan atlet tidak suka menggunakan obat terlarang untuk merangsang otot untuk menunjang penampilannya, tetapi atlet lebih suka menggunakan kemampuan yang diperoleh dari hasil latihan yang panjang. Apabila ada sebagian atlet yang menggunakan doping untuk mencapai prestasi puncak atau peak performance, tentu ini perbuatan yang tidak fair. Yang ketiga, kekerasan. Hasil penelitian kepada para pemain football Amerika menunjukkan hampir 80% menggunakan steroid. Setiap kali bertanding mereka harus menggunakan steroid sehingga mereka sering berperilaku kasar, bahkan cenderung berperilaku deduktif kepada atlet yang lain. Yang keempat, ciri-ciri olahraga sejati. Manusia berbeda dengan robot. Dengan ciri-ciri olahraga yang sejati, maka manusia akan lebih alami dan tidak memaksakan kehendak dengan menyuntikkan steroid ke tubuhnya agar lebih perkasa dalam penampilannya. Yang kelima, atlet yang berperan sebagai model atau contoh teladan. Karena atlet sering tampil di depan publik, maka ia akan selalu disoroti oleh para pemerhatinya atau penonton. Apabila ada perilaku yang kurang jujur, maka atlet akan dicaci. Namun sebaiknya apabila atlet tersebut simpatik, maka akan dianggap sebagai pahlawan yang baru pulang dari peperangan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang upaya mengurangi penggunaan doping yang dilakukan dengan menggunakan jalur formal, yaitu yang dilakukan dengan cara membuat sebuah organisasi yang berperan langsung dalam upaya untuk mengurangi perkembangan doping, yaitu organisasi yang terdapat pada Indonesia yang biasa disebut dengan organisasi yang bernama LADI atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Anti Doping Indonesia, di mana dalam organisasi ini berperan penting yaitu untuk mencek setiap atlet-atlet atau angkatan-angkatan TNI yang telah menggunakan doping selama melaksanakan aktivitas demi meningkatkan kekebalan tubuh atau stamina pada tubuh mereka. Contoh yang akan digunakan oleh organisasi Indonesia ini yaitu dengan cara yang pertama, mencek setiap atlet-atlet atau angkatan-angkatan TNI yang telah menggunakan doping dengan cara yaitu yang pertama, mengambil urin mereka yang akan dicek pada laboratorium.
Yang berikut yaitu penggunaan obat terlarang yang disuntik pada tubuh mereka untuk meningkatkan stamina atau hormon pada otot tersebut. Contoh obat yang sering mereka gunakan yaitu obat-obat terlarang seperti minum alkohol atau obat-obat lainnya. Jenis obat yang digunakan yaitu seperti obat steroid anabalik. Obat steroid anabalik ini sering disuntik pada tubuh mereka untuk meningkatkan hormon testosteron. Penggunaan steroid anabalik dapat diminum atau disuntik pada tubuh. Banyak atlet-atlet yang menyalahgunakan manfaat obat tersebut untuk meningkatkan kinerja pada otot-otot mereka. Banyak hal yang mereka tidak ketahui dalam masalah kesehatan yang serius yang akan terjadi pada hormon atau anggota tubuh mereka seperti otot-otot mereka. Yang pertama yaitu perilaku agresif, kerusakan hati, tekanan darah tinggi, dan beberapa kerusakan yang akan terjadi pada tubuh mereka. Namun pada obat ini bukan hanya saja pada kaum pria yang menggunakan obat steroid anabalik ini. Para wanita juga sering menggunakan steroid anabalik ini. Namun mereka tidak memberikan dampak yang terjadi pada tubuh mereka, seperti dampak pertumbuhan rambut pada wajah, perubahan siklus menstruasi, kebotakan pada kepala, suara yang mendalam, dan beberapa kerusakan yang terjadi pada tubuh mereka. Apabila digunakan oleh pria remaja dapat menimbulkan beberapa hal juga seperti menghambat pertumbuhan dan juga mempercepatkan pubertas dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Mereka tidak ketahui dalam masalah kesehatan yang serius yang akan terjadi pada hormon atau anggota tubuh mereka seperti otot-otot mereka. Yang pertama yaitu perilaku agresif, kerusakan hati, tekanan darah tinggi, dan beberapa kerusakan yang akan terjadi pada tubuh mereka. Namun pada obat ini bukan hanya saja pada kaum pria yang menggunakan obat steroid anabalik ini. Para wanita juga sering menggunakan steroid anabalik ini. Namun mereka tidak memberikan dampak yang terjadi pada tubuh mereka, seperti dampak pertumbuhan rambut pada wajah, perubahan siklus menstruasi, kebotakan pada kepala, suara yang mendalam, dan beberapa kerusakan yang terjadi pada tubuh mereka. Apabila digunakan oleh pria remaja dapat menimbulkan beberapa hal juga seperti menghambat pertumbuhan dan juga mempercepatkan pubertas dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Obat-obatan, kategori obat-obatan ini termasuk juga dikenal ekstasi, charkepitamin, juga dikenal sebagai flunitrazepam, rohypnol. Obat-obatan ini dapat menimbulkan efek samping
berbahaya seperti masalah kesehatan mental seperti delirium, euforia, dan sedasi. Masalah kesehatan fisik seperti detak jantung yang cepat, kejang, dan dehidrasi, kematian. Yang keempat, kokain. Kokain adalah obat berpotensi kuat yang dapat menyebabkan kecanduan parah. Obat ini dijual dalam bentuk bubuk putih halus dan dapat digunakan melalui suntikan ke dalam pembuluh darah, melalui hidung, atau merokok. Penggunaan kokain dapat membuat penggunaan merasa energi dan gembira. Penggunaan kokain dapat meningkatkan suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung. Risiko yang dapat terjadi saat menggunakan kokain: serangan jantung, kegagalan pernapasan, stroke, kejang, shock, kematian. Yang kelima, heroin. Heroin adalah opiat ilegal yang berbentuk bubuk putih atau coklat. Cara penggunaan adalah dengan disuntikan ke dalam pembuluh darah, vena, diisap, atau didegus melalui hidung. Penggunaan merasakan euforia dan mengalami pemikiran kubur diikuti oleh kondisi mengantuk setelah menggunakan. Penggunaan heroin dapat mengakibatkan efek samping serius termasuk masalah jantung, keguguran, overdosis, kematian. Yang keenam, marijuana. Penggunaan marijuana biasanya diisap namun juga bisa dicerna dalam berbagai produk yang dapat dimakan. Obat ini dapat menimbulkan perasaan euforia, persepsi yang menyampang, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Yang ketujuh, metamfetamin. Metamfetamin adalah obat yang sangat adiktif. Bentuk dari obat ini adalah bubuk putih atau kuningan yang digunakan dengan menegus, disuntikan, atau dipanaskan. Penggunaan metamfetamin dapat meningkatkan aktivitas fisik. Penggunaannya, gejala fisik yang akan terjadi seperti peningkatan detak jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Apabila digunakan untuk waktu yang lama, dapat menyebabkan masalah mood, perilaku kekerasan, kegelisahan, kebingungan, insomnia, masalah gigi yang parah, gangguan kepribadian. Yang 8, resep obat. Penyalahgunaan obat resep terjadi ketika Anda minum obat yang tidak diresep atau meminumnya untuk alasan selesai yang disarankan obat dokter. Beberapa orang dapat menjadi kecanduan bahkan ketika mereka menggunakan obat sesuai resep. Obat-obatan ini termasuk opioid untuk manajemen nyeri seperti fentanyl, oxycodone atau hydrocodone, Vicodin, morfin. Obat kecemasan atau tidur seperti alprazolam, anan, atau diazepam. Stimulan seperti methylphenidate, Ritalin, atau amfetamin, dan dextromethorphan, Adderall. Efeknya berbeda digantung pada obatnya, namun
namun penyalahgunaan obat resep dapat menyebabkan kantuk, depresi pusat napas, fungsi otak melambat, kegelisahan, paranoid, kejang, kecanduan. Tahap penyelenggaraan obat. Pertama, pada tahap penggunaan eksperimental Anda menggunakan obat dengan teman sebaya atau untuk coba-coba hiburan. Kedua, pada tahap penggunaan reguler Anda mengubah perilaku dan menggunakan obat untuk memperbaiki perasaan negatif. Yang ketiga, dalam kesibukan sehari-hari Anda sibuk dengan obat dan tidak peduli tentang kehidupan nyata Anda. Yang keempat, pada tahap dependen Anda tidak dapat menghadapi hidup tanpa menggunakan obat. Yang kelima, semakin lama dosis obat yang Anda butuh semakin tinggi, dan jika Anda tidak menggunakan obat tersebut dengan dosis tertentu maka akan muncul gangguan-gangguan kesehatan seperti shock, depresi pusat napas, agitasi, dan lain-lain. Pengobatan penyalahgunaan obat. Pertama, terapi perawatan. Terapi perawatan berguna untuk mengatasi kesehatan mental dan evaluasi secara berkala. Program terapi ini terus memantau perkembangan dan memberikan konseling mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kedua, detoksifikasi bergantung pada obat yang mengakibatkan kecanduan. Tahap pertama, perawatan seringkali berupa detoksifikasi yang dibantu secara medis. Proses ini merupakan perawatan suportif yang diberikan saat obat dikeluarkan dari aliran darah Anda. Detoksifikasikan diikuti oleh perawatan lain untuk mendorong pantangan dalam jangka panjang. Banyak perawatan yang melibatkan konseling individu dan kelompok. Sekian dan terima kasih. Paranoid, kejang, kecanduan. Tahap penyelenggaraan obat. Pertama, pada tahap penggunaan eksperimental Anda menggunakan obat dengan teman sebaya atau untuk coba-coba hiburan. Kedua, pada tahap penggunaan reguler Anda mengubah perilaku dan menggunakan obat untuk memperbaiki perasaan negatif. Yang ketiga, dalam kesibukan sehari-hari Anda sibuk dengan obat dan tidak peduli tentang kehidupan nyata Anda. Yang keempat, pada tahap dependen Anda tidak dapat menghadapi hidup tanpa menggunakan obat. Yang kelima, semakin lama dosis obat yang Anda butuh semakin tinggi, dan jika Anda tidak menggunakan obat tersebut dengan dosis tertentu maka akan muncul gangguan-gangguan kesehatan seperti shock, depresi pusat napas, agitasi, dan lain-lain. Pengobatan penyalahgunaan obat. Pertama, terapi perawatan.
Terapi perawatan berguna untuk mengatasi kesehatan mental dan evaluasi secara berkala. Program terapi ini terus memantau perkembangan dan memberikan konseling mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kedua, detoksifikasi bergantung pada obat yang mengakibatkan kecanduan. Tahap pertama, perawatan seringkali berupa detoksifikasi yang dibantu secara medis. Proses ini merupakan perawatan suportif yang diberikan saat obat dikeluarkan dari aliran darah Anda. Detoksifikasikan diikuti oleh perawatan lain untuk mendorong pantangan dalam jangka panjang. Banyak perawatan dan untuk berkonsentrasi. Yang ketujuh, metamfetamin. Metamfetamin adalah obat yang sangat adiktif. Bentuk dari obat ini adalah bubuk putih atau kuningan yang digunakan dengan menegus, disuntikan atau dipanaskan. Penggunaan metamfetamin dapat meningkatkan aktivitas fisik. Penggunaannya gejala fisik yang akan terjadi seperti peningkatan detak jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Apabila digunakan untuk waktu yang lama, dapat menyebabkan masalah mood, perilaku kekerasan, kegelisahan, kebingungan, insomnia, masalah gigi yang parah, gangguan kepribadian. Yang 8, resep obat. Penyalahgunaan obat resep terjadi ketika Anda minum obat yang tidak diresep atau meminumnya untuk alasan selesai yang disarankan obat dokter. Beberapa orang dapat menjadi kecanduan bahkan ketika mereka menggunakan obat sesuai resep. Obat-obatan ini termasuk opioid untuk manajemen nyeri seperti fentanyl, oxycodone atau hydrocodone, Vicodin, morfin. Obat kecemasan atau tidur seperti alprazolam, anan atau diazepam. Stimulan seperti methylphenidate, Ritalin atau amphetamine dan dextromethorphan, Adderall. Efeknya berbeda digantung pada obatnya, namun penyalahgunaan obat resep dapat menyebabkan kantuk, depresi pusat napas, fungsi otak melambat, kegelisahan,